Herlina, sosok perempuan hantu siluman gentayangan yang sudah menjadi kisah melegenda yang digadang-gadang, berasal dari salah satu pondok pesantren di daerah Jawa Timur. Diceritakan, hantu Herlina memang kerap meneror para santri maupun santriwati di pondok pesantren yang ingin berbalas dendam karena semasa hidupnya diperlakukan tidak menyenangkan oleh teman-temannya. Tidak sedikit yang menyebutkan jika Herlina merupakan sosok santriwati yang tewas karena kecelakaan saat sedang kabur dari pondok pesantren. Kisah awalnya, Herlina merupakan sosok santriwati yang terkenal rajin dan sangat pintar di pondok pesantren tempat ia menimba ilmu. Namun Herlina yang memang suka membantu kegiatan di pesantren dinilai oleh teman-temannya sedang mencari muka kepada para petinggi pondok pesantren. Herlina akhirnya pun dibuli oleh teman-temannya dan dijauhi. Herlina yang merasa haus perhatian memilih untuk mencuri cincin milik sang kiai pengasuh pondok pesantren dengan maksud akan diberi perhatian lebih oleh pemilik pondok pesantren tersebut. Namun bukannya mendapat perhatian lebih, Herlina malah disangka sebagai pencuri keji oleh petugas keamanan pondok pesantren saat mendapati cincin sang kiai berada di saku Herlina. Herlina diancam akan diberikan sanksi yang tegas oleh petugas keamanan pondok karena berani mencuri cincin milik kiai. Karena ketakutan, akhirnya Herlina punya inisiatif kabur dari pondok pesantren. Namun ternyata kejadian naas dialami oleh Herlina saat dirinya terpleset dan jatuh dari tangga gedung pondok. Hal itu pun menyebabkan Herlina tewas. Melihat Herlina tewas karena kecelakaan, akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke petinggi pondok. Petugas keamanan itu malah diam-diam mengubur Herlina. Petugas tersebut pun membuat laporan palsu ke petinggi pondok jika Herlina telah kabur karena ketahuan mencuri. Petinggi pondok pun tak menyadari laporan palsu dari petugas keamanan. Sampai pada suatu ketika, keluarga Herlina datang ke pondok pesantren untuk mengecek keberadaan anaknya yang lama tidak pulang. Merasa tidak percaya dengan laporan dari pondok pesantren yang mengungkapkan jika anaknya kabur karena mencuri, orang tua Herlina mencoba mengelilingi pondok karena merasa curiga dengan laporan petugas pondok pesantren. Orang tua Herlina masih tidak percaya jika anaknya sampai berani mencuri dan kabur dari pondok bahkan tidak pulang ke rumah. Akhirnya, bak memiliki ikatan batin. Orang tua Herlina mendapati ada gundukan tanah basah di bawah pohon besar di belakang pondok pesantren. Mereka kemudian membongkar gundukan tanah tersebut dan benar saja Herlina ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan. Melihat anaknya meninggal, orang tua Herlina tidak rela dan mencoba melimpahkan jasad Herlina ke dukun untuk dihidupkan kembali. Dukun tersebut sangat sakti yang akhirnya bisa menghidupkan jasad Herlina kembali. Namun roh dari Herlina diisi dengan jin jahat. Akhirnya Herlina kembali ke pondok pesantren tempat ia menimba ilmu itu. Banyak teman-temannya yang merasa heran karena Herlina sudah dinyatakan kabur tapi malah kembali dengan wajah yang pucat, tidak tampak seperti biasanya. Herlina pun tidak pernah bicara dan sering mengganggu teman-temannya di saat sedang salat. Sampai suatu ketika, ada salah seorang santriwati yang mengaku sandalnya hilang sebelah. Dan anehnya, tak lama kemudian, pemilik sandal itu tiba-tiba meninggal karena sakit.
Sandal yang hilang itu ditengarai dicuri oleh Herlina yang dijadikan sebagai tumbal. Terus-menerus korban kian bertambah. Banyak santriwati yang dinyatakan meninggal setelah kehilangan sandal. Namun anehnya, santriwati yang meninggal itu terjadi pada malam Jumat Kliwon saja. Melihat peristiwa yang janggal itu, Sang Kiai selaku petinggi pondok mencoba mencari tahu kejadian yang dinilainya aneh tersebut. Akhirnya, pada suatu malam, Sang Kiai mendapati Herlina tampak tidak seperti manusia biasa. Dan Sang Kiai menyadari jika Herlina sebenarnya ialah jin jahat yang sedang mencari tumbal. Beliau mencoba mengusir jin yang mendiami tubuh Herlina. Dengan segala keilmuannya, Kiai akhirnya berhasil mengusir jin jahat itu dari tubuh Herlina. Lantas, kemudian setelah itu, Kiai dan para petugas keamanan meminta maaf kepada keluarga Herlina karena telah lalai menjaga anaknya. Mereka pun kemudian mengubur jasad Herlina dengan layak.